Gabung lagi di sesi 4 mata kuliah probabilitas dan statistika di minggu pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai populasi, sampel, dan sampling. Jadi ketika kita akan mengumpulkan data, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada sensus, ada sampling, metode pengumpulan datanya. Sensus itu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Contohnya adalah yang masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah sensus penduduk. Jadi setiap penduduk Indonesia dari rumah ke rumah, dari kartu keluarga itu didatangi satu persatu, diambil datanya. Nah itu disebut metode pengumpulannya dengan sensus. Makanya disebut sebagai sensus penduduk karena pengumpulan datanya adalah seluruh elemennya, seluruh penduduknya didatangi satu persatu atau diselidik satu persatu. Nah, data yang diperoleh dari pengumpulan melalui metode sensus disebut dengan data sebenarnya atau true value. Jadi tidak ada data ramalan, data taksiran, atau data prediksi. Kemudian ukuran-ukuran statistik yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui sensus itu disebut sebagai parameter. Ada rata-rata, ada simpangan baku, dan lain sebagainya. Nah, metode pengumpulan yang kedua itu ada sampling. Kalau sampling ini cara pengumpulan data apabila yang diselidikinya elemen dari adalah elemen sampel dari suatu populasi. Jadi tidak seluruh elemen di dalam populasi diselidiki satu persatu, tapi hanya sebagiannya saja. Kalau tadi sensus, setiap penduduk Indonesia didatangi satu persatu, tapi kalau di sampling itu tidak, hanya sebagian dari penduduk Indonesianya. Kemudian data yang diperoleh dari metode pengumpulan data melalui sampling itu disebut dengan data perkiraan, estimated value. Jadi data perkiraan, data prediksi. Kemudian ukuran-ukuran statistik yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui sampling itu disebut sebagai statistik. Jadi statistika dengan statistik itu beda. Statistika itu adalah ilmunya, statistik itu adalah ukuran statistikanya. Jadi harus dipahami kalau saya sebutkan parameternya adalah ini. Artinya saya berbicara melalui atau saya berbicara mengenai data yang dikumpulkan melalui sensus. Tapi kalau saya bicaranya statistik, artinya saya berbicara mengenai data yang dikumpulkan melalui sampling. Ini yang harus Anda ingat karena parameter dan statistik akan selalu kita gunakan istilahnya sampai dengan akhir semester ini. Nah, dari tadi kita berbicara populasi sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif ataupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Kemudian dari Rudolf dan Dr. Budiono juga sama. Populasi itu adalah intinya adalah suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita. Contohnya tadi di sensus penduduk. Seluruh penduduk Indonesia itu adalah populasinya. Jadi secara umum adalah populasi merupakan keseluruhan objek, baik itu dari hasil menghitung maupun mengukur yang dibatasi kriteria tertentu. Sensus penduduk Indonesia, kriterianya ya dia harus penduduk Indonesia. Walaupun dia sedang tinggal di Indonesia tapi bukan warga negara Indonesia, ya bukan, ya tidak akan disensus atau tidak akan didata atau tidak akan diselidiki. Paham ya? Kemudian sampel dan sampling itu beda lagi. Sampel adalah elemen dari populasi, sedangkan sampling adalah tekniknya. Jadi kalau sampel itu sebagian yang diambil dari populasi. Tadi populasinya seluruh penduduk Indonesia, sebagiannya adalah sebagian dari penduduk Indonesia. Atau kita bicara lagi, kembali lagi ke contoh kasus yang tadi, mengukur kualitas website Stimik Sumedang. Artinya populasinya adalah seluruh user website Stimik Sumedang, sedangkan sampelnya adalah sebagian user website Stimik Sumedang. Paham ya? Nah, kalau sampling itu adalah proses pengambilan sebagian anggota populasinya untuk mendapatkan sampel. Jadi tekniknya bagaimana cara kita memilih sebagian dari seluruh user website Stimik Sumedang untuk dijadikan sampel, itu disebut sebagai samplingnya. Paham ya? Sampel dan sampling beda. Statistik dan statistika itu beda. Nah, contohnya, kita ambil evaluasi kualitas website Stimik Sumedang. Tujuannya adalah mengevaluasi kualitas website Stimik Sumedang. Tadi sudah selalu kita bahas, populasinya adalah seluruh user website Stimik Sumedang. Kenapa seluruh user website Stimik Sumedang?
Karena sebuah website selama tersedia koneksinya atau internet itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya oleh masyarakat Kabupaten Sumedangnya, tidak hanya oleh mahasiswa STIMIK Sumedangnya saja, tidak hanya oleh dosen dan staf STIMIK Sumedangnya saja, tidak hanya oleh masyarakat Kabupaten Sumedangnya saja, bisa di luar Kabupaten Sumedang, bisa di luar Provinsi Jawa Barat, bisa di luar negara Indonesia. Jadi populasinya adalah seluruh user website STIMIK Sumedang. Kemudian karena terkendala waktu, biaya, dan tenaga, kita tidak bisa menyelidiki satu persatu user website STIMIK Sumedang, artinya kita hanya bisa mengambil sebagian dari user website STIMIK Sumedangnya. Nah, itu disebut sebagai sampel. Paham ya? Nah, contohnya ini adalah saya gambarkan cakupannya adalah wilayah negara Indonesia. Semua masyarakat di wilayah negara Indonesia selama itu tersedia internet, mereka akan bisa mengakses website STIMIK Sumedang. Sehingga itu adalah populasinya. Misalnya ya, kalau dibatasi adalah penduduk Indonesia. Nah, sedangkan user di Kabupaten Sumedang itu hanya bagian kecilnya saja. Ini arah panahnya sebenarnya bukan di sini, tapi di sini ya. Jawa Barat. Jawa Barat itu ada di sini. Kabupaten Sumedang. Jadi hanya sebagian ya, bayangkan dari seluruh user di penduduk Indonesia, ketika Anda hanya mengambil usernya di Kabupaten Sumedang saja, di populasi targetnya itu tidak representatif, kecuali kalau Anda sebutnya sebagai sampel saja. Jadi dibatasi wilayahnya, misalnya user di Kabupaten Sumedang saja, baru nanti yang ini harus kembali lagi ke tujuannya. Berarti evaluasi kualitas website STIMIK Sumedang menurut user di Kabupaten Sumedang. Paham ya? Kalau di sininya tidak dibatasi kriterianya, Kabupaten Sumedangnya saja, atau user Kabupaten Sumedangnya, berarti harus seluruh user website STIMIK Sumedang. Dan kita tidak tahu di mana saja yang suka mengakses website STIMIK Sumedangnya. Jadi harus dipahami bahwa pembatasan kriteria itu penting sekali pada saat penentuan populasi dan sampelnya. Karena nanti akan mempengaruhi penarikan kesimpulannya yang harus menjawab tujuan penelitiannya. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki populasinya seluruh user website STIMIK Sumedang. Misalnya ini hanya sebagian ya, karena mungkin, sangat mungkin itu jutaan, bahkan lebih dari jutaan. Kemudian, karena tadi terkendala waktu, biaya, dan tenaga, kita hanya bisa menyelidiki sebagian dari user website STIMIK Sumedang, baru itu disebut sebagai sampel. Nah, dari populasi, kalau kita gunakan metode sensus, kita tetap akan memperoleh rata-rata, misalnya proporsi atau korelasi. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, yang ini rata-rata, proporsi, dan misalnya ini adalah korelasi, itu disebut parameter, sebuah besaran yang menjadi ciri populasi dan diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui sensus atau diperoleh dari populasi, seluruh elemennya. Kemudian kalau hanya sebagian, nanti dari statistik juga tetap ada yang namanya rata-rata, kemudian ada proporsi, ada korelasi. Jadi ini adalah parameter, sedangkan X-bar-nya ini adalah statistik. Mu adalah parameter, X-bar adalah statistik. X-bar ini bisa menjadi penaksir atau taksiran atau prediksi dari mu atau rata-rata atau parameternya. P juga bisa menjadi taksiran dari P. Kemudian R bisa menjadi taksiran dari rho. Paham ya? Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memilih sebagian orang atau sebagian user dari seluruh usernya. Itu disebut sebagai sampling. Jadi bagaimana cara memilih unit sampel dan berapa banyak yang harus dijadikan sampel, itu tekniknya disebut teknik sampling. Nah, sampling itu ada non-probability sampling dan ada probability sampling. Non-probability sampling ada accidental sampling. Ini sampling incidental seketemunya. Misalnya ini seringnya sih paling sering ditemui ketika wawancara. Wawancara itu biasanya mencari orang yang ada di sekitar lingkungannya aja.
Nah, itu disebut sebagai insidental, jadi seketemunya. Kemudian kalau purposive sampling itu dengan sengaja, misalnya tadi untuk mengevaluasi website STMIK Sumedang, Anda dengan sengaja hanya menyelidiki dari mahasiswa STMIK Sumedangnya saja. Purposive sampling karena dekat, karena mudah ditemui dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita terapkan itu adalah probability sampling, karena non-probability sampling itu datanya tidak bisa digunakan untuk pengujian hipotesis, karena kekurangannya adalah biasanya datanya tidak representatif. Contohnya yang tadi sampling insidental, seketemunya aja kita nggak tahu apakah dia memang sesuai dengan tujuannya atau tidak, representatif atau tidak, mewakili atau tidak. Purposive sampling juga sama. Nah, di probability sampling ada simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, dan ada cluster sampling. Yang pertama kita bahas simple random sampling. Kita memiliki populasinya adalah seluruh user website STMIK Sumedang. Ini adalah populasinya. Kemudian untuk menggunakan simple random sampling, kita harus memiliki kerangka sampling, jadi daftar nama usernya. Nah, ini adalah tantangan besarnya. Kalau kita gunakan simple random sampling, kita harus tahu data dari usernya, namanya, alamatnya, dan lain sebagainya. Kemudian, dari misalnya di sini usernya ada 25.321 orang. Dari 25.321 orang ini, kita harus memilih sebagian. Caranya, kalau di dalam simple random sampling itu harus diacak. Misalnya kita gunakan undian, seperti arisan. Diacak, kemudian keluar angka berapa, itu yang dijadikan sampel sampai dengan ukuran sampel yang dipenuhi. Ukuran sampel itu adalah jumlah atau berapa banyak orang atau user yang harus dijadikan sampel, yang harus kita selidiki atau yang harus kita mintai untuk menilai atau mengukur kualitas websitenya. Bisa diundi, bisa gunakan tabel acak. Nah, baru nanti kita peroleh sebagian usernya. Jadi, di dalam simple random sampling dari seluruh populasi, kita harus tahu datanya. Kerangka sampling namanya, daftar nama usernya dari 1 misalnya sampai 25.321 orang, namanya siapa, kemudian alamatnya di mana. Kemudian dipilih secara acak, diundi. Gunakan tabel angka acak. Ketika nomornya, misalnya yang keluarnya adalah nomor 2, berarti user di nomor 2 harus dijadikan sampel. Kemudian keluarnya angka 1.200, user di nomor 1.200 harus dijadikan sampel, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah systematic sampling. Sama, misalnya kita memiliki populasinya seluruh user website STMIK Sumedang. Sama seperti simple random sampling, kita harus memiliki kerangka sampling, daftar nama usernya. Kemudian bedanya di sini, kalau tadi diundi atau memakai tabel angka acak, kalau di sini kita menggunakan dipilih secara teratur, urutan ke K, misalnya user ke-1, user ke-3, user ke-9. Nah, biasanya ini paling sering ditemui ketika kita membuka website kemudian keluar pop-up message, selamat Anda mendapatkan karena menjadi pengunjung yang kesekian. Nah, itu mirip seperti systematic sampling. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan menggunakan simple random sampling yang tadi, ketika Anda harus mendatangi satu persatu ke alamatnya secara random, kalau misalnya bisa menggunakan pop-up message di websitenya, gunakan ini, systematic sampling. Jadi pengunjung ke-1, pengunjung ke-2, pengunjung ke-3 maksud saya, pengunjung ke-6, kemudian pengunjung ke-9, dan seterusnya, keluarkan pop-up-nya untuk dimintai penilaiannya. Paham ya? Kemudian baru kita peroleh sampelnya, yang tadi sebagian dari user websitenya. Nah, kemudian yang ketiga ada stratified sampling. Kalau di stratified, populasi atau usernya kita bedakan berdasarkan misalnya tingkat pendidikannya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada D1 sampai D3, kemudian D4 atau S1 sampai dengan S3. Jadi lihat, ada tingkatannya, ada kelompok berstrata. Makanya disebut stratified sampling. Jadi dari populasi ini kita susun menjadi kelompok bertingkat. Misalnya dari tingkat pendidikan SD, kumpulkan semua usernya.
Kemudian SMP juga dikumpulkan user yang tingkat pendidikannya SMP, kumpulkan user yang tingkat pendidikannya SMA, kumpulkan user yang tingkat pendidikannya D3, kumpulkan user yang tingkat pendidikannya D4 atau S1 sampai dengan S3. Baru nanti dari setiap kelompok berstrata ini dipilih sebagian. Jadi dari setiap kelompok ambil sebagian dari SD, ambil sebagian dari SMP, ambil sebagian dari SMA, ambil sebagian dari D1 sampai D3, kemudian ambil sebagian dari D4 atau S1 sampai dengan S3. Kemudian pemilihannya dipilih secara acak. Jadi misalnya dari SD ada berapa orang dipilih secara acak. Diperoleh misalnya 3 orang, baru dijadikan sampel. Jadi nanti datanya akan representatif. Perwakilan dari SD-nya, yang tingkat pendidikannya SD-nya ada, perwakilan dari tingkat pendidikan SMP-nya ada, perwakilan yang dari tingkat pendidikan SMA-nya ada, perwakilan yang dari tingkat D1, D3-nya ada, perwakilan yang dari D4 sampai dengan D4 atau S1 sampai dengan S3-nya juga ada. Kayaknya disebut nanti sampelnya representatif. Jadi nanti sampelnya seperti ini. Kemudian kalau cluster ini mirip seperti stratified, jadi dia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, tapi lihat ya, bedakan dengan ini. Kalau di sini kelompoknya berstrata, bertingkat, di dalamnya sama, homogen, sama-sama lulusan SD, sama-sama lulusan SMP, sama-sama lulusan SMA, di sini sama-sama lulusan S1 atau S3. Nah, kalau di cluster tidak, di kelompoknya tidak melihat tingkat, jadi posisinya setiap cluster itu sama. Tidak ada rankingnya, tidak ada tingkatannya. Area 1, area 2, area 3, area 4, area 5 itu sama. Jadi misalnya, user website Stimex Sumedangnya saya kelompokkan berdasarkan areanya. Misalnya area 1, misalnya Provinsi Jawa Barat. Area 2, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur. Kemudian misalnya ini DKI Jakarta. Kemudian area 5 dan seterusnya Provinsi Banten dan lain sebagainya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Ini berwarna-warni. Lihat, untuk memudahkan diingat, berwarna-warni. Artinya di dalamnya ada lulusan SD, ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, ada lulusan D1 sampai D3, ada lulusan D4, S1 sampai dengan S3. Di area 2 juga sama. Semua lulusannya ada. Area 3 juga sama. Area 4 juga sama. Jadi di dalamnya heterogen, campur, tapi posisi antar areanya sama. Paham ya nanti? Kalau Anda gunakan cluster sampling, tidak sebagian dari setiap area diambil, tapi hanya mengambil beberapa area. Dari 5 area, misalnya diambilnya hanya 2 area. Tapi nanti di 2 area ini, misalnya yang terpilihnya adalah area 3 dan area 5. Nah, seluruh user di area 3, walaupun itu ribuan, harus dijadikan sampel. Kemudian yang di area 5 juga sama. Seluruh user yang ada di area 5 harus dijadikan sampel. Paham ya? Nanti di sini sama. Akan ada berwarna-warni lagi. Jadi semuanya sama. Nah, itu disebut sebagai sampel yang representatif. Nah, selanjutnya pertanyaannya, ketika kita sudah tahu caranya memilih user yang akan dijadikan sampel, pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak user yang harus dijadikan sampel. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya.